Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratulatul Ulfa dengan NIM C1C023043. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akad ijarah. Nah, adapun pengertian akad ijarah menurut Syahid Sabiq dalam fikih sunnah, ijarah ini berasal dari kata al-ajru yang berarti iwadu atau ganti atau kompensasi. Nah, ijarah ini dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang ataupun jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, jadi ijarah dimaksud untuk mengambil manfaat atas suatu barang ataupun jasa dengan memperkerjakan seseorang dengan jalan pengganti atau membayar sewa atau upah sejumlah kesepakatan. Nah, adapun jenis akad ijarah ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan objek yang disewakan dan yang kedua berdasarkan PSAK 107. Nah, adapun jenis akad ijarah berdasarkan objek yang disewakan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian dan lain sebagainya. Dan yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang. Nah, adapun jenis akad ijarah berdasarkan PSAK 107 yang mana secara luas hanya dua. Dikenal ada dua, yaitu ijarah dan ijarah mutahiyah bin tamlik. Berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa pemindahan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau munir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Yang kedua, ijarah mutahiyah bin tamlik atau IMBT adalah ijarah dengan wad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Yang ketiga, perpindahan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pemilik ke penyewa. Yang keempat, jual dan ijarah adalah transaksi menjual aset ijarah kepada pihak lain kemudian menyewa kembali aset ijarah yang telah dijual tersebut. Nah, yang kelima, ijarah lanjut menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewakan kepada pemilik atau pemberi sewa. Nah, adapun dasar syariah, sumber hukum akad ijarah ini berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, adapun rukun dan ketentuan akad ijarah, yang pertama pelaku harus cakap hukum dan balagh. Yang kedua, objek akad ijarah. Nah, yang mana ada manfaat aset atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, harus yang bersifat dibolehkan secara syariah yang tidak haram, dapat dialihkan secara syariah, dan harus dikenal secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Nah, sewa dan upah yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas aset atau jasa yang dipergunakan. Nah, yang mana harus jelas besarannya dan diketahui oleh para pihak yang berakad, mulai dibayar dalam bentuk jasa dan dari jenis yang serupa dengan objek akad dan bersifat fleksibel, yang mana artinya dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat, dan jarak serta lainnya yang berbeda. Ketentuan syariah untuk ijarah mutahiyah bin tamlik, yang pertama, pihak yang melakukan ijarah mutahiyah bin tamlik ini harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu, di mana akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah. Nah, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wad yang hukumnya tidak mengikat. Nah, adapun yang ketiga itu adanya ijab qabul. Nah, dasar syariah sebelum akad ijarah berakhir. Yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya keterlambatan masa panen. Jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Nah, yang kedua, periode akad belum selesai tapi
pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad tersebut karena memberatkannya. Nah, kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui, maka bila sang anak yang menyusui meninggal, maka akadnya menjadi batal. Nah, perlakuan akuntansi PSAK ED 107 itu ada akuntansi untuk pemberi sewa atau mukjir. Nah, mukjir ini adalah pihak yang menyewakan aset atau memberikan manfaat jasa kepada pihak penyewa. Dalam PSAK 107, perlakuan akuntansi bagi mukjir meliputi pengakuan aset ijarah, pendapatan sewa, biaya perawatan, serta penyajian laporan keuangan. Yang pertama, pengakuan aset ijarah. Aset yang disewakan dalam akad ijarah tetap diakui sebagai aset mukjir karena hak kepemilikan tidak berpindah kepada penyewa. Yang kedua, pengakuan pendapatan ijarah. Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa sesuai periode akad. Yang ketiga, penyusutan aset ijarah. Aset ijarah yang dimiliki mukjir tetap mengalami penyusutan selama masa manfaat. Nah, biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya pemeliharaan aset yang menjadi tanggung jawab pemilik diakui sebagai beban oleh mukjir. Nah, penyajian dalam laporan keuangan, ada aset ijarah disajikan pada aset tetap, pendapatan ijarah disajikan dalam laporan laba rugi, dan akumulasi penyusutan dicatat sebagai pengurangan aset ijarah. Nah, adapun perlakuan akuntansi PSAK 107 untuk akuntansi penyewa, mukjir atau muktajir. Nah, muktajir ini adalah pihak yang menerima manfaat atas barang atau jasa dari akad ijarah dengan membayar sewa sesuai kesepakatan. Itu pengakuan beban sewa. Pengakuan beban sewa ini mana pembayaran sewa diakui sebagai suatu periode bermanfaat aset. Pemanfaatan aset. Pengakuan utang ijarah yaitu apabila pembayaran sewa belum dilakukan maka diakui sebagai kewajiban. Dan penyajian dalam laporan keuangannya, beban ijarah disajikan dalam laporan laba rugi, utang ijarah disajikan dalam kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai jatuh tempo, dan beban dibayar di muka disajikan di aset lancar. Nah, adapun ilustrasi akad ijarah. Nah, pada kasus akad ijarah pada bank syariah, yang mana identitas pihak sebagai sebagai pemberi sewa yaitu Bank Syariah Indonesia, sebagai penyewa itu PT Maju Konstruksi. Nah, yang mana kasusnya PT Maju Konstruksi ini membutuhkan sebuah alat berat berupa ekskavator untuk proyek pembangunan jalan selama 1 tahun. Namun perusahaan belum memiliki dana yang cukup untuk membeli alat tersebut secara tunai. Nah, oleh karena itu perusahaan mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia untuk menggunakan akad ijarah. Nah, Bank Syariah Indonesia kemudian memberikan ekskavator senilai 600 juta kepada penyewa, kepada PT Maju Konstruksi selama 12 bulan untuk biaya sewa sebesar 15 juta per bulan. Nah, dalam akad ini kepemilikan ekskavator tetap berada pada pihak bank, sedangkan PT Maju Konstruksi hanya memperoleh hak manfaat atas penggunaan alat tersebut. Nah, selain itu, berdasarkan perjanjian, biaya perawatan besar menjadi tanggung jawab bank sebagai pemilik aset. Biaya operasional harian seperti bahan bakar menjadi tanggung jawab si penyewa. Setelah masa ijarah berakhir, ekskavator dikembalikan kepada bank. Nah, akad ijarah pada kasus ini sesuai dengan prinsip syariah karena yang pertama tidak terdapat unsur riba, yang kedua objek sewa jelas dan dapat dimanfaatkan, yang ketiga nilai sewa serta jangka waktu yang telah disepakati di awal akad, yang keempat kepemilikan aset tetap berada kepada pihak pemberi sewa itu Bank Syariah Indonesia tadi. Nah, yang kelima, hak dan kewajiban kedua belah pihak dijelaskan secara transparan. Nah, dengan demikian, akad ijarah ini menjadi solusi pembiayaan yang membantu perusahaan memperoleh manfaat atas aset tanpa harus membeli langsung aset tersebut. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan tadi, akad ijarah ini merupakan salah satu bentuk akad dalam ekonomi dan akuntansi syariah yang digunakan untuk memindahkan hak manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau memindahkan hak kepemilikan aset. Akad ini memiliki peranan penting dalam lembaga keuangan syariah karena dapat menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.